Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah pertama kali saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita berkumpul tempat yang sangat berbahagia dalam rangka melakukan pembahasan hukum terkait dengan masalah riba dalam perspektif hukum fikih. Kemudian selawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan pengurus Mudat serta jajarannya, yang kami muliakan Ketua MPU Aceh Barat, yang kami muliakan Abu Safan, pengurus lama Mudat, dan yang sangat kami muliakan Abu Syekh Yaman Al-Yamani yang hadir juga sedang beliau, yang kami muliakan para abu dan pimpinan yang di Aceh Baratnya, dan yang kamu muliakan, kamu hormati, kamu sayangi para abu dan ibu muda yang hadir dan teristimewa yang kamu muliakan adalah tempat, yaitu abu muda mutawalli yang tak bersedia untuk berpinjam tempat bertanya dalam rangka acara ini. Kemudian perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tuannya pun burung yang jujur dalam kita, maka ini sekedar memenuhi undangan Mudat hasil rekomendasi Abu Hisambi yang sebenarnya tidak layaklah bagi bantuan, yang sangat tidak layak membaca kitab itu para abu, itu para syekh Abu Muhammad sebagai ketua Mudat dan Abu Ketua MPU sungguh terlampau beranilah seperti itu. Tapi saya mau mencoba melakukannya seraya bermohon bantuan Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya akan dibereh dikasih oleh Abu Syekh, Abu Ngabdi yang di samping dan di bantuan. Menanglah kira-kira harapan kita bersama baik tempuan ini pada tuan, karena tuan biar lanjut, maka sama-sama untuk lanjut. Yang penting sasaran kita bertemu hukum tentang riba ini, mudah-mudahan dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babur riba bil qasri wa alfuhu badlun min wawi wal qasdu bi hadzal babi bai'u ribawiyat wa ma yu'tabaru bihi ziyadatan ala ma taqaddam.
bab riba. Pada dalam TV saya ini oleh babnya tentu bab riba yang karena bab ribanya mulai dari zaman jahiliyah sampai merupakan pekerjaan yang kadang-kadang terasa digunakan oleh agama. Apalagi mata jahiliyah karena hukum agama. Kita baca dengan kasar, alih itu belantau daripada awam. Dan makhluk dengan bab adalah bin ribawiyah. Bin ribawi. Dan sedang sesuatu yang diiktibarkan akan sesuatu itu pada bin ribawi sebagai siaga terhadap barang yang terdahulu pada bab bin. Jadi tunggu berputar apa logat riba. Kemudian yang dimaksud dengan bab ribanya adalah bab bin riba. Dan sesuatu yang menjadi tambahan, dan tambahan itu merupakan iktibar untuk berlakunya bin riba, dan itu tambahan dari barang yang terlalu pada hukumnya dan yang berhubungan dengan hukumnya. Riba dalam Islam itu terdapat pada dua bentuk atau pada dua bagi. Maka bagian pertama betul tidak bi'an ta'amu fi ta'ami, apabila dijual makanan dengan makanan. Tetapi ingkana ta'amu minat tarfaini, jika adalah makanan itu, jika adalah artinya makanan dari dua tepi itu sejenis seperti hintah dan hintah, usturita disyaratkan fi sihhatil baini, pada sahnya jual beli tiga perkara: al-hulul wal masalatu wal taqabudu. Jadi dengan bahagian pertama adalah blow makanan dengan makanan. Kemudian blow makanan dengan makanan bertafsir menjadi beberapa bagian. Yang lain itu karena satu bagian, yaitu sejenis antar dua makanan itu sejenis. Makanan dari si banyaknya dengan si mustarinya sejenis. Maka untuk sah terjadi jual beli harus ada tiga syarat. Pertama hulul, yang kedua mumasalah, yang ketiga takabut. Hulul adalah lawan dari wajar. Jadi jual beli ini harus segera. Kemudian masalah adalah seimbang menurut mi'yar syara. Mi'yar syara pada makanan yang dikategorikan kepada ribawi adalah sukatan dan timbangan. Jadi masalah ini rata-rata sukatan dan rata-rata timbangan. Kemudian takabul dari dua tepi, mustari mubah dan mustari, serah terima qabla tafarruqi, sebelum berpisah dari majelis. Yang adalah bago pertama atau nu'ah pertama
daripada bago pertama ribawi, yaitu tentang hal makanan. Jinsaini atau dua jenis antara ta'am yang ba'jaro sifai dengan ta'am yang ba'jaro mustari berbeda jenis seperti empah dan cair. Jadat tafadulu aruf berlebih kurang wasturika dan disyaratkan akan ulu dan mutakabut yubalam taparuh dari majelis akad. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayat oleh Imam Muslim, ad-dihabi bil-dihab wal-fiddati bil-fiddah, emas terjual dengan emas, perak terjual dengan perak, bur kandung juga, kandung bur itu kandung yang tinggi kalau di Damaskus. Bur dengan bur, syair juga kandung dalam bahasa Kanyong. Kemudian tamar dengan tamar, garam dengan garam, mislan di misli, sama dalam ukuran baik dari cepatan atau timbangan. Kemudian sawaan disawain, ini adalah cara yang pertama mislan di misli, kemudian sawaan disawain, terjadinya memasalah, kemudian tiadan tiadin, terjadinya takabut ablal taparruh. Apabila berlainan ini jenis, fabi'u maka juallah kaifa syi'tum, bagaimana kamu kendaki, tidak kana yadan biyadin, apabila adalah tangan dengan tangan dalam artian muqabalah, takabut qabla tafarruq. Nyamban dasar hadis untuk dari jual beli ribawinya yang usuli menyesuaikan dengan yang kamu boleh makan, lo makanan dengan makanan. Maka sesuai dengan yang dalam hadis diterjemahkan oleh ahli fikih, maka terjadilah syarat untuk sah jual belinya adalah 3. Pertama hulul, yang kedua bermasalah, yang ketiga takabut. Wa yukhadu min dzalika al-hulul, dipahami daripada muqabalah akan hulul pada jual yang tidak sejenis, disyaratkan juga hulul. Maka apabila dijual makanan dengan lain makanan, ini adalah bagian daripada apa yang disebut dalam hadis atau dalam matan kitab. Apabila dijual makanan dengan lain makanan, umpama nafas, monpeng, atau pakaian, atau dijual lain makanan dengan lain makanan, walaysa, dan keduanya itu bukanlah nafkah, bukan pay. Contoh seperti hewan dijual dengan hewan, lam yusyarat, tidak disyaratkan syai'un, sesuatu minas salasah, sesuatu daripada 3 syarat tadi. Wan naqdan, dan 2 naqad itu sama seperti 2 ta'am yang akan tunasan yuk. Jadi yang kalian membaca sepintas, mungkin yang dia jadi satu bahan dulu banyak kan gitu. Kira-kira akhirnya kenapa
mandekanya kata lima surah. Ini pada lima surah dan tidaknya ditanya barangnya. Katanya tidur, putar lagi jangan diuji. Koyana makan hukum balik, balik. Adanya balik apa, hati. Hati apa, balik apa, tinggal kurang terapin, tinggal terapin. Mungkin yang gawang-gawang itu, baik tentang surah, tentang barang, atau dalam tunjuk dalam tentang orang tunjuk dalam yang faham dari luar, apa yang saya ni. Silakan yang tanya atau sama, tanya boleh, sama silakan. Yang ragu-ragu ya Abu Walid macamnya silakan. Beliau berarti di saat ketika yang lagi makanan dengan makanan cukup cara takabur itu ribawi yang tahu sama kayak gula ni di saat takabur makanan dengan makanan cara itu cukup ikut tak aman ribawi yang tahu yang terbuka pintu untuk lain ni. Terima kasih. Jadi ini ribawi ini sebuah istilah yang asalnya dari riba. Kemudian dinisbahkan menjadi ribawi. Lalu awalnya kalau kena ribawi, nya kalau kena hukum harum mamadun lagi tentang secara paham Abu Kedua Raya. Cuman gebuh atau istilah di ribawi nyo karena dekat kejatuh ke riba. Yang kedua objek jual beli atau transaksinya adalah pada barang-barang yang pada barang tersebut ada ilat riba, ada ilat ribanya, maka disebutlah pihaknya itu ribawi. Yang dasarnya di situ ada ilat riba. Maka untuk jud ke yang sah dibutuhkan semacam ikatan-ikatan yang untuk membatasi agar transaksi benda-benda yang ada di itu ilat riba tidak menyalahi daripada aturan syar'i. Maka dalam definisi oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i didefinisikanlah dengan ribanya aqdun ala iwadin makhsusin, yang riba ya. Definisikan riba tabahakan kehadir niwat yang khusus ghairu ma'lumi tamasul, yang tidak dimaklumi akan tamasul seimbang fi mi'yari syar'i, pada bibit syara, halatal aqdi, pada saat terjadi akad, dan seterusnya. Nyo yang dikun dengan riba. Maka apabila terhindar daripadanya, maka salah jual beli. Cuman bukan yang jual beli ribawi,
Karena pada barang yang kita perjualbelikan adalah barang yang baik, nah itu ilat riba. Akhirnya berbuka, tak ada bukan kita tahu kalau misalnya masyarakat, nah hari yang baik di kali ini kita jauh anak hari belum. Kita kena sama. Hemno tinggal sama. Karena lijala pada sitrang batu lambak riba. Lagi-lagi na beda riba ribawi. Ribanya tak ada kalau pegah dia tu. Tapi ribawi yang tak lain. Nah, tinggal tu wal hasbu bihadzal babi bai'ur ribawiyah. Ya jenis barang tadi. Penjelasan pun nanti. Jadi nak beda riba dengan ribawi. Hanya ribawi yang khusus ini. Lagi boleh hukum misalnya mana. Tapi punya riba hanya umum nanti. Kita lagi habaq guna untuk lagi penjelasan apa betul-betul. Punya riba hanya keharu tadi. Punya ribawi mesti cara. Punya tabang ini hanya benar lebok cara. Benar ulul, tamasul dan takabur. Punya ikhtilaf dia cuma lebok saja. Pakat lebok saja takabur. Tidak takabur tu faham ulul ini. Dia nak hana ulul nak kabur majarau nak hana ulul. Serah terima, mereka kabur serah terima banci barang dalam akak nak. Jadi melanjutkan ulul. Nak ululnya bermakna koncang ulul. Lawan ajar dalam tempo. Nyutang utang hal. Yang beda ni ajar. Nanti ada berbeda. Utang penjelas penyelesaian. Mungkin di abah di tuan ni nak pelai tamak. Kita faham belakang. Lain guna yang pelai bergerak boleh fit untuk tamak. Untuk tamak. Ya berci kai. Itu dari ibunya gerakan. Apa baik sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apun dan juga para guru-guru yang guru yang kamu muliakan. Langsung menang bahwa dari hadis yang yaitu Islam ini sawaan bisawain yada biyadin yang kamu pahami dari yang kamu tangkap oleh penjelasan dari Yahud dari Islam bisawain lahir hulu ya. Kemudian sawaan bisawain lahir mumahilah. Kemudian dari yadan biyadin lahir takabur. Pertama seolah-olah yang kami pahami mislan bimisli tawaan bisawainnya takkan kabur. Jadi munyonya kabur pani lahir hulul syarat hulul dan syarat masalah. Munyo yadan biyadin jelas takabur. Makna itu salah terima. Sementara hulul dan mumasalah sehingga dia dua buah syarat lain yaitu hulul dan mumasalah. Sementara dalam hadis bisa dipahami mislan bimisli sawaan bisawainnya bermakna wahid. Apa makna? Jadi dalam hadis seolah-olah cuma dua syarat.
Karena Islam di Muslim sawaan bisawain ke bawah mana? Sementara yang kedua ni ya dan dia ini cuma dua syarat dalam hadis. Tapi pengarang ataupun dalam mantan muhtakarah seolah-olah ada dua syarat, iaitu hulul, mumasalah dan takhabul. Mungkinnya bab tergantung antara matan kitab dan hadisnya awal yang kamu mentong agak pura-pura. Nah, terima kasih kepada guru-guru atas penjelasannya. Yang tak berangkat menyok. Lembaga berat-berat menyok. Tak berat-berat tahan 10 juga. Jadi Islam di Muslimnya awal kita dalam kan sama. Artinya menyokong makanan dengan makanan. Cara makanannya lebih cenderung kepada sama. Sama apa? Apakah sama jenisnya atau bukan? Tapi hino yang dimaksud karena masalah jenis kalau itu sudah itu sangnya dengan sangnya dan sebagainya. Masalah jenis kalau buat itu karena apabila terjadi kecilan maka wadah kalimat Islam dan Muslim dibawa pada mi'yar syarak. Maka dengan dibawa pada mi'yar syarak, sintai dan dengan mi'yar kai ataupun kata. Maka kalimat sawah di sawahnya lebih tepat untuk taukid kalimat itu. Lalu karena yang sawah di sawah kemudian Islam di Muslim dengan terpahami bahawa jual beli hanya mentanggung karena mentanggung hanale bak kedua bak kalimat sawah di sawah dan maka itulah makna dari Islam dengan Muslim. Oleh karenanya dipahamilah oleh macan bahawa kalimat Islam dan Muslimnya berupa pada pengertian hulul, kemudian sawah dengan sawah berupa pada tamasul. Jadi dengan dua maknanya, maka dua syarat untuk sah jual beli adalah hulul dan tamasul. Baik pada jual beli yang sejenis yang ada disebut dalam hadis. Beda dengan perkara berlainan jenis. Dengan bicarakan gadan biadil. Anali hulul dan anali ataupun sawah di sawah. Mungkin barangkali bila betul sawah di sawah yang bertaukid Islam dan Muslim, maka hulul ini dapat dipahami dengan gadan biadil. Maka kalimat yang kedua menjadi taukid untuk tamasul, syarat tamasul. Kemudian syarat hulul dapat dipahami dengan kalimat yadan biyadin. Itu boleh jadi terpahami bahawa sawah di sawah ini adalah untuk mentaukid Islam dengan Muslim. Maka keduanya terfokus pada pengertian tamasul. Adapun hulul bila tidak dapat dipahami dari dua kata itu, dapat dipahami dari kata yadan biyadin. Keadilan. Atasnya keadilan. Maksud kedua bahwa yang pertama secara mukhalafah menyahulul kon acam mukhalafah hulul tunai nanti kon bertempo. Kemudian kalau masalah sedikit ini sama. Kemudian yadan biadin berarti kasarah terima, berarti bandua antara yang ada baik dengan mustari, di baik juga menyerahkannya, kemudian mustari juga menyerahkannya. Kalau pernah dipegang yang waktu tajam mukhalafah hulul itu adalah mukhalafah dari hulul berarti bertempo. Ini yang pernah dipegang yang hanya bisa kamu pahami
dari kata bitelan bitelan sawaan bisawainnya, sehingga bisa melahirkan hulul. Hulul yang mukhalafah ini adalah muajjah. Kalau bahwa sawaan bisawainnya boleh terletakkan sebagai taukid Islam dan Muslim, maka nunduki pada termasuk. Adapun ya dan biasin itu maknanya takabur, terpahami dari takabur, maka itu adalah hulul. Sebagaimana yang dipahami oleh syarah baru ya dan biasin wa yukhadu min dalika ala hulul. Maka konde cocok dari kata Islam di Muslim atau yakan di sawaan di sawain. Jadi kedua kata itu karena letakkan sawaan di sawain sebagai taukid untuk Islam di Muslim, maka baca ulul ini terpahami dari yakan biadin sebagaimana dipahami pada kata ikhtilaf kuno, yaitu cara di anak yakan biadin. Maka wa yukhadu min dalika ayatan biadin adalah ulul. Maka dua cara tersebut dalam hadis, satu syarat terpahami daripada kata hadis, macam hadis. Maka oleh katanya untuk syarat 3 syarat pada hadis sejenis, yang 2 tersebut dalam mantap, yang 1 terpahami dari mantap. Terima kasih. Maksud tengku pertanyaan bermantu, artinya bermutawu antara mata mineral dengan dari yang juga rijala masyarakat bagi pihak ini lehebo yang masuk pertanyaan. Hanya itu sebagai perasaan untuk jelas. Menyekilah ini cuma 2 saja. Yang angkat hati rijala. Dina pula kita hatinya terwajah di dalam dari mata kita di mana tinggal pilih hebo hati karena 2 saja, karena sawaon bisawain yadan biyadin nyata di hai tak kita bawa 2 mis Allah mislam di misli sawaon bisawain yang utama tabah tapi nama 2. Jadi kita wajah istilah menurut Abu yang dari sawaon bisawain ini inang umatalah. Maka narwong tu baik hati ni. Marwong tu pak bayat dan biatin. Mak dan biatin tu langsung menjarau-jarau. Menjarau-jarau berarti ke muka basah. Punya muka basah, kabat itu tak siput pun. Mak barang, jauh memberi barang. Mak ompan serah terima barang dengan sendiri melatihkan mulut. Tunai, anak tempoh, maka timbullah heboh. Jadi yang tabung itu hijau rakyat dan biak dia yang faham makna. Yang baik hati ni. Adapun yang kedua baik faham baik istilah ni, yang tabung hati mana? Yaitu yang dan biak dia. Mana muka bazah? Dari muka bazahnya boleh bagus kita jauh tu. Faham tu makan 2 apa? Rupanya memang tak pegah 2. Cuma tak tabung yang dan biak dia faham 2. Ini jahil. Jadilah. Dan datang kamu tahu yang antara macam itu dengan dipegang dari Abu Muno tidak yang ada di sana. Jadi hanya kamu apakah antara kita dan mantu. Ada anak kita. Iban itu kamu hanya bukan ada Abu yang belum tidak. Mungkin di otak ini silakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana untuk Abu Bakar? Dalam kampung ada goreng. Wa yukhadu min dalikal hulul. Jadi menyatakan sepintas nampaknya hana lazim di antara hulul dan apa. Karena makna hulul hana disebut eko.
Mana hulur hana tempo. Makna takabur mujuk. Maka juk untuk najuk mujuk sebut tempo. Sebut tempo tapi dah sebut mujuk. Intinya hulul hana lazim kepada takabur hana lazim kepada hulul. Maka di saat wajib hazu bizalikal hulul nyo perlu kata lain untuk bekerja sama. Maka ini sabuk yang nampu berdua. Yang kedua, bahkan di cara heboh macamnya, nyo pun bukan nampu berdua. Jadi bahkan di mesti benar heboh syarat. Bak lain mana? Sedangkan kepegang ikut haramnya baik debawi itu tak di hana ilat. Jadi bahkan di samping dan heboh syarat. Yaitu benar masul, benar hulul, benar takabur. Yang dua buahnya nabun dari bunuh yang punya yang berdua. Yang karena buno ya betul karena tanggung ada dua dan sama nanti buno itu menyetakul hulul nya anak latin takabur. Tapi mereka cinta kabur serah terima yang tidak perlu lagi karena langsung buat. Nanti kita dah ini kalau beda. Nampak? Baik orang tercek barangnya yang sendiri. Jika terima dahulu sama punya ini, maka dahulu jangan tempatnya dan tunggu dan serah terima barang yang kamu latih dahulu. Tapi yang pun ulur yang dia nak terima barang ini. Ini beda dua. Maka adalah kalau sesuatu dipahamkan daripada muka badah akan hulur. Karena mana hulur, mana takabur. Siapa yang terima? Mana mungkin mana hulur orang ini? Dengan jauh terima barangnya ini dah hulur ini. Tapi mereka jual hulur, yang kalau dia takabur ini. Ya, yang berhulur. Dia takabur ini, dia takabur itu. Tapi mereka serah terima, mungkin dia hanya hulur ini. Dengan sudah terima itu sudah hulur. Yang bagaimana? Yang tak balik baru ada sih. Yo contoh belum bukan ada sih. Ino katakan. Lon blo berusnyo sare dengan berusnyo sare dengan berus sare. Lon itu yang itu disebut ajar. Terus betul itu untuk bagaimana je? Ada terangkan duanya macam apa betul? Yang sebagai contoh bahwa takabur tapi hana hulul. Maka bahwa dia paham walu hadu bidalikal hulul bertentukan salah satu penhebon dengan yang itu perlayan itu Beliau haiku Marbawi hulul dengan wajarnya mengikat dengan masyarakat. Nah, nampak hululnya mengikat dengan masyarakat. Maka akad itu akan dekat dengan benda yang diangkatkan. Maka disitulah terletak sifat hulul dengan sifat ajar. Contoh yang mengemukakan Ibn Sino, akad. Maksudnya baru serah terima barang. Makanya mungkin yang dibayangkan bahwa bak muajar nakabat, pakai nakabat hanya ladin hulul. Bahaya tengok hanya terpisahkan masa akad dengan masa penyerahan barang. Kalau penyerahan barang ikut dengan masa akad itu hulul. Penyerahan barang tidak mengikut dengan masa akad itu muajar. Kemudian ada juga contoh pada bin ribawi yang model kedua disebut dengan riba yat. Riba yat adalah menangguhkan penyerahan dari dua benda sebagai benda saman atau benda masman, atau ditangguhkan satu dari keduanya, baik samannya atau masman. Contoh, tablo berus dengan berus, lalu setelah akad, tak tangguh pembayaran yang dekat hana hulul. Karena penyerahan barang di kan tertangguh, maka penangguhan pembayaran baik serah saman atau serah masman atau keduanya di sini ada kandungan ziyadah.
maka ini dilarang juga dalam niat ribawi. Maka contoh yang dikemukakan Yuno yang terpisah dari bab hulul karena kabarnya telah terpisah dari masa akad. Maka ketika sang akad semasa dengan penyerahan mukabalah, disitulah adanya hulul. Karena hulul mengikat dengan masa akad. Bila mana ketika akad diadakan mukabalah, maka hulul dihanali. Oleh karenanya ketika terjadi akad menangguhkan menyerah sama dengan mas-mas, hulul kita ada. Bila tidak ada hulul, maka dilarang menjual barang ribawi tersebut. Maka kesimpulannya adalah hulul dan madar itu sangat terikat dengan wujudnya akad, masa wujudnya akad. Yang kesimpulan kamu kami, cuman yang kalau untuk lebih temuan boleh pernah guna ni jalan. Sebab guna orang yang makna hulul bi'an la yudkara fil aqdi ajalun. Hana disebut tempo yang disebut hulul. Juga jangan langsung secara tepatnya lebih itu mahati itu dah wayuk hasil menjadikan hulul. Padahal orang tak punya malah dia dua aja. Jadi memang setiap apa itu betul harus benar kasih harus benar mendukung untuk rasa bohong. Jadi juga maknanya Belum jalannya karena memahami sesuatu itu boleh melalui talazum, boleh melalui istifaqiyah. Jadi yang pegangannya wayukadu. Jadi boleh jadi terpahami itu melalui talazum dari makna ke tabah lepai atau boleh istifaqiyah. Jadi boleh jadi bahawa dengan bahawasanya penangguhan daripada mukabalah saman dengan masman itu sudah menghilangkan hulul. Maka saya sebutkan, maka membuka hululnya sangat dekat dengan wujud atau masa wujudnya akad. Kata wayukhadu boleh dipahami wayuzamu sebagaimana dipahami oleh Abu Syekh tadi. Dan makna talazum akan intikah. Menyahana talazum. Nyo terpaham menurut Wadah apa ikuban barang. Apakah wadahnya hulul anak mendalna? Tadi angkat dua beli kapan ikut barang mendalna? Kamu kabalah mengajar paham daripada tersebut hulul. Lawan apapun lawan hulul ada. Ya kan ya. Cuman wate kali dia mana paham. Wate kali terima barang. Perlu terima barang. Yang karena hulul. Mana tiba tijuk kali. Ya, karena yang punya hukum jadi sudahnya. Dia baca, yang hukum, banyak lagi dia yang hukum tu baik. Udah kecil tu lah yang hukum macam. Kami lanjut dulu. Yang hukum. Jadi, berikut. Kalau kamu memahami sesuatunya ada kalah dengan talazum, ada kalah dengan istifaqiyah. Kalau kau talazum, menurut ada dengan istifaqiyah. Kemudian masalah ukral kena ta'budi. Katanya dia talazum jadi istifaqiyah. Ini nak bayar istifaqiyah talazum. Mungkin dia musyak nyan talazum.
Ini orang terima dah. Còn cả cái mong còn nhà này cái mong chứ karena artinya menolong. Ketika terjadi mukhawadah, itu ulul. Yang mana ulul? Ketika terjadi mukhawadah, itu pasti ulul. Jangan dibagi logikanya. Ketika ada mukhawadah, tidak ada ulul. Jangan dibagi logikanya. Karena ketika kita balik logika, seolah-olah antara ulul dengan mukhawadah terpisah. Padahal itu tidak terpisah. Karena umpama ketika ditangguhkan pembayaran, lagi ada ukuran nombak riba lihat, itu kan ulul masih. Tapi bukan ulul yang terikat dengan akad. Nampak? Karena menurut murah, ulul itu adalah sangat terikat dengan masa wujud akadnya yang menjadi syarat. Bukan. Ketika kita tangguhkan, tanya macam dalam majlis, dalam satu majlis akad, lalu kita tangguhkan sampai sejam setelah akad. Sampai sejam setelah akad. Lalu kita serah barang yang serah terima, kita nak ulul. Karena ulul lawan dari muajjal. Jawab. Nah, ulul mana yang menjadi akibat syarat? Itu ulul yang dekat dengan masa akad. Nah, saya kira dia sebenarnya. Karena yang lain dia hanya murah. Kemudian masalah fi ribawi ta'addudi. Fi ribawi ta'addudi. Kira-kira apa hukumnya? Nah, saya ikut tahun di lakal juga. Ya. Ini masalah juga ribawi. Wahir matuhu ta'addudiyah. Ini masalah riba. Harum riba. Kon harum ni riba. Ribawi. Yang mungkin tidak. Yang siapa lagi yang kan mesti nak ribawi no salah itu nak ada riba lagi dari labu no. Berarti riba itu kan. Yang menyebut kam garis, dua garis. Tak ada. Benar. Garis ni untuk jet. Kalau bukan dia bak benda yang ilat ribawi. Yaitu yang tak ada keputusan makanan. Ya? Jadi makanannya adalah suatu benda yang bak makanannya itu ilat ribawi. Yaitu tu'ma. Lalu bila garis yang garis oleh syarak dan diterjemah atau diaplikasikan oleh ahli fikih dengan level syarat jidwal bunyi dalamnya adalah maka bil ribawinya anak-anak semuanya menjadi haram. Ketika adanya mengikuti aturan-aturannya, maka dibolehkan melakukan akad ribawi. Oleh orang dengan lo kira dengan polisi. Karena ini apa barter akad atau transaksi barter. Nya bila jamun ada yang model ublo barang dan barang. Maka jadi diatur. Kira tanya nak dua pok hijab tanya apa? Lanjutkan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abun yang ulun Tuhan muliakan. Jadi ulun Tuhan merasa pembahasan abun sangat memuaskan. Ayo. Cuma menyikapi dengan keadaan tanya royong. Ulun Tuhan rasa pagi berlagi kita yo. Kita ketahui bersama tentang ribawiyahnya. Dia menyatakan dalam kita anak merubah kesimpulan kita wajib
untuk masyarakat. Banyak kan? Cuma karena menyangkut dengan judulnya riba, belum tua fikir, kita dalam ke abot untuk lebih baik keputusan dari MPU Aceh karena beliau sebagai anggota MPU provinsi dan begitu juga dengan wawasan ilmiah yang dikuasai oleh beliau ingin betul katanya menyangkut dengan masalah riba. Jadi berbicara riba tinggal tuan di dalam matan pun dan bidai riba le macam kalau nak salah nak pun riba fadil, riba nasai, juga riba kirat, ya. Jadi riba yang dinaput pun macam kalau anak salah menyangkut riba. Ulun tua sepakat kalau ke pembahagian riba yang punya Pak Abud untuk kita tahu guna kesimpulan. Termasuk lagi masalah orang sini nyahoi kamu pula riba kira ya saya kan karena yang sangat sering terjadi di lapangan. Mungkin dari ulun tuan menyonang sepakat arti gimana sepakat yang sepakat kalau ke bangun baca makalah ataupun surah dalam ahli video jin kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang konvert. Kayaknya buka-buka kata mana. Karena menurut ini, kitanya benar yang tak perlu dia, tapi betul hantar dia yang cuma kalam mahali. Karena betul muridnya hantar pun mahali, bukan cuma kalam mahali. Anak hantar kit juga. Saya kira tidak ibu berkata kan cuma kalam. Kamu pernah kalam Abu Syaiban. Kemudian oleh mazhab ini memaknakan riba itu dengan berbeda dengan mazhab lain. Misalnya saja mazhab Tawadiyah. Maka mungkin dengan pengawai dalam mazhab ini tersebut dalam kitab ini dan kita kalibi selapanya sama, yaitu aqdun ala muwadid makhsusin ghairi ma'lumit tamasuli fi min ayari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khiri bil badalaini aw ahadihima. Kemudian dari definisinya maka dapat dipahami untuk terbaginya riba. Maka ketika ghairu ma'lumit tamasul yang jiwa pada riba fadal, yaitu sabuk angkat yang terjadi saat iwad. Iwadnya adalah kaman dengan masman. Maksudnya jiwa benda-benda yang memiliki ilat riba. Sebagai contoh tu'mah. Tu'mah itu berataham. Kemudian nakdiyah. Kemudian nakdiyahnya dan jauhariyah benda malam ilat riba ini jiwa kepada nakdam. Nakdam ini maksud jihad dan fitbah. Kemudian ghairu ma'lumi tamasul. Hanya jelas keseimbangan. Maka tentu terpahami ada lebih, ada kurang. Maka ini disebut dengan riba fadal. Kemudian fi mi'yari syar'i, ini adalah menyoba makanan umum pada Rasulullah SAW disukat atau ditimbang.
maka barang-barang yang tidak melalui media dan tidak melalui nakil dan mausul tidak termasuk dalam jenis ribawiyah, yaitu benda-benda yang memiliki ilat riba seperti bilangan, bilung, ada yang tahu bagaimana bilung, jino yang lima. Pada masa ini lima, karena mi'yar syari dalam mi'yar syari dalam kitab yang lain disebutkan bahwa barang itu yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, yaitu di negeri Hijaz, yaitu negeri Madinah. Kemudian halatal akadi, kapan tidak maklum syarahnya, baik tidak maklum termasuk ketika terjadi angkat. Nah, kemudian ma'a takhiri fil badala ini, takhirnya ada kala timbulnya ajal, ada kala tidak timbul muajjal. Artinya dalam angkat hanya disebut muajjal dan ajalnya disebut tempoh. Maka ini adalah masuk dalam riba ya. Kemudian takhir badalain ada disebut ajal. Ini disebut dengan riba nasab. Maka tahu kalam putra makna masing-masing dari riba tersebut. Pertama, riba fadal. Riba fadal adalah al-bai'u ma'a ziyadati ahadil iwadaini. Menjual beli beserta tambahan salah satu iwad daripada yang lain. Umpama tablo berus ke depan, tablo berus ke depan. Ahwatnya juga tak taruh sukatani siare. Ahwatnya kilba iblo tak taruh siare turgam. Turgamnya ziyadah dari kuat yang lain. Makanya kita mau dalam bab riba fadal. Kemudian yang kedua ribayat, yaitu al-bai'u ma'a ta'khiri qabdi riba atau qabdi akhir riba. Melakukan transaksi beserta mengundurkan saling terima dan antara kedua saman dan masman atau satu dari keduanya. Itu disebut dengan riba ya. Riba nasa al-bai'u li ajalin, melakukan transaksi bagi suatu tempo. Ini yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Salah satu jenis yang terjadi di masa jahiliyah, jika tiga orang hutang pada orang berupa tem, lalu awalnya katruh tempo dikul. Karena dalam kitab lain, dikul pun baik atau untuk dalam, pun baik atau untuk dalam. Awalnya ketunda, ni ditambah tanda, tambahan ni. Umpama dari transaksi pun ditambah sekian, munyon tempo sekian, munyon tunas sekian. Jadi berbeda antara yung tempo dengan yung lunas. Kemudian munyon atau tempo hanya ada bayi tambah tam. Yang itu riba nasah masa jahiliyah. Adapun riba nasah ini adalah menambah tempo atau mentempo, gekun oleh para ahli fikih. Apa sih yang mengundang haramnya riba nasah itu? Gekun ziyadah. Ziyadahnya di mana? Ziyadahnya ziyadah pada makna. Karena menambah tempo pembayaran itu sama dengan ziyadah. Jadi ziyadah itu ada yang bentuk ziyadah min seperti riba fadal, ada yang berbentuk ziyadah makna seperti pada riba nasah. Kemudian ada orang yang menyebut yang keempatnya riba qarat. Riba qaratnya adalah al-masyrut fihi jarru naf'in, yang disyaratkan berlakunya manfaat. Umpama seperti terjadinya lagi simpan pinjam. Simpan pinjam itu kita meminjam uang 1 juta, kemudian disyaratkan bayar 1.200.000. 200 ini manfaat.
manfaat daripada tapu tampen juga. Kemudian, dan ini yang banyak terjadi. Contohlah, pada saat diputang Honda katanya, lalu harga tunai dengan harga tempo berbeda. Dalam hadis Rasulullah gelaran daripada dua ini dalam tabok ini disyarah hadisnya oleh Ibnu Hajar bahwa terjadinya dua harga dalam satu angkat. Pertama betul. Nyo tunai bayar tium Honda-nya diperintah. Cuman nyo nemutang maka baik di 15 juta. 15 juta tambahan daripada bunga ini. Maka itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab yang lain oleh seorang ulama betul. Bila diusahakan oleh seorang ulama, nyo Honda menyo nublo tunai 10 juta. Menyo nublo nasiah mutang yumbi 15 juta. Jadi yang kalau terjadi maka ketika terangkat menyai pilih tunai 10 juta, menyai pilih hutang 15 juta. Yang untuk menghindari larangan dua angkat dalam satu angkat, dua ayun dalam satu angkat. Maka yang terjadi pada leasing, yang terjadi pada dealer, yang terjadi pada hutang pinjam simpan pinjam yang sering berlaku, yang tersebut ini adalah rentenir kan, yang umumnya dari bab riba fadl atau boleh dikatakan dari bab riba haram atau riba kirai. Maka semua yang tamang dalam kategori riba yang kapal B ribawi sebenarnya. Karena bi ribawi yang untuk tapi juga. Tapi karena diingat dari perasa ribawi, tapi cikir bi ribawi yang diharamkan. Itulah salah satu contoh yang terjadi. Kemudian yang dina bangkon harus solusi. Masyarakatnya baik berada selalu dalam riba. Ada solusi yang baik tentang leasing tersebut. Pertama, kita katakanlah melalui beberapa angkat, karena menyebut leasing umum bagaimana yang kalau kamu teliti, kita makalah leasing, sengaja domba karenanya menyangkut riba. Sengaja domba mungkin kita pakai katanya, mana beli. Solusi terhadap legalitas beli menggunakan jasa leasing menurut fiqh muamalah. Ini semuanya dilengkap kita juga, sehingga ikut solusi dalam kita nyoblo kendaraannya, menyediakan anak tunai tengku untuk leasing. Dengan sendiri tengku bab riba karena punya tablo motor baru mungkin aneh. Kitanya tablo motor bekas mungkin dia disediakan oleh dealer sebagai tukang supplier benda barang jasa untuk transaksi. Maka ketikanya itanya kan kata mutang. Punya tablo sebutan, tapi umumnya dia masyarakat bukan hutang ni. Sehingga awak Pak Tabayu tanpa tersadari menyoyu milihnya tentu 50 juta roh Tabayu waktu hutan bank. Karena apa pada leasing jadi rakyat umum mbak bank. Yang kalau belum sedikit pada orang yang belum tahu dengan menggunakan jasa leasing. Luar biasa. Dipegang itu berarti tanya supaya orang ini sama tudung konsumen. Tapi tudung ini tudung tak. Tapi karena mau tudung tanpa ada pembayaran kontan, kan bank yang aneh bayarnya bisa digunakan untuk dagang lain atau bisnisnya lain.
Coba bayangkan kan sangat membantu, lah. Nah, karena yang jauh umur tu, 25 tu. Bayangkan pada pen yang lebih benar. Bila waktu terjadi pembahasan di MTU, Abu Madinah ketika itu baru melesing mobilnya. Beliau menggunakan satu logika agar lesing ini dibenarkan. Tapi kami bertahan bahwa lesing ini tidak bisa dibenarkan kalau cara yang kalian. Apalagi dalam lesing DP itu pada saat tertunggak mobil disebut DP hangus. Ini sudah luar biasa kata kerja yang melenceng dari syariat Islam. Nah, jadi setelah praktek guna solusi. Maka solusi dalam praktek simpang pinjam ada baik di urun kaya di Melabuh ya, urun kaya. Bersimpan peng pak atau tempat mati pak terlalu. Lalu pengnya digunakan untuk membantu pedagang-pedagang menengah ke bawah. Dan dari umum. Karena menyo dalam kita nilai dan kun menyo pembayaran lebih tidak disyaratkan, maka tidak diharamkan. Nah, kemudian dan kelau bila kita urung dimutang pak baitul mal ini notabene harta negara. Lalu ambat baitul mal dengan harta negara dimutang oleh pihak kiraurunnya. Lalu pihak kaltangan baitul mal ambat dicok modal dari semua orang kaya. Lalu awade ditransfer pen yang turun lain, yang bertanggung jawab kan baitul mal. Lalu oleh orang miskin dicok modal dari baitul mal. Lalu orang miskinnya ciknaha dengan untuk terima dari baitul mal, maka oleh baitul mal yang sama sekali dengan hanya diterima lebih baik disyaratkan atau tidak disyaratkan. Karena memang haknya, jadi hanya mesti dibayar lebih oleh si miskin tadi. Baik itu disyaratkan untuk lebih atau dikembali. Yang solusi ini. Maka lagi yang dibubut di urun-urun kaya di Lambaru Kaping. Mereka mengumpulkan dana, yang dana ini kan hampir lebih tertunda rempun untuk membantu para pedagang kecil dan menengah modal, sehingga digawanya hanya diminta dengan rentenir. Awalnya dibuka utangnya hanya disyaratkan, tapi pidana yang baik lebih diterima dengan tanpa ada syarat. Bila dilakukan, lagi yang dilakukan oleh para orang kaya, tentu dengan sponsor nih, anak anak tergerak, sponsor, kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang untuk menghindari masyarakat dari riba dan sebagainya, maka perlu oleh tadi kesadaran kepada barang kaya. Jika terhimpun pama Aceh berada saya dari orang kaya Aceh barangnya. Pama satu dia, berapa orang yang bisa dibantu tanpa bergerak dengan rentenir? Coba bayangkan rentenir yang ada di Aceh Timur, diperkristenkan awalnya. Yang akibat pula dari rentenir. Baik, tapi tambah di dalam riba fadl atau dalam riba khilaf. Kemudian pada lesingnya ada beberapa hal yang menjadi haram. Pertama, adanya akad ganda. Kemudian kan dua harga mereka disebut dalam akad, dalam apa namanya catatan akad, yaitu pertahanan akad disebut bayar ium barang bama 2 kunta tablo motomhan 2 kunta
Lalu dalam akad janji disebut pembayarannya juga yang konta. Tapi hanya sebuah angka keseluruhan, tapi disebut bunganya. Sehingga awak kita tambah untuk akhirnya dia konta bagi. Maka dalam akad leasing terjadinya dua harga dalam satu akadnya dilarang oleh Rasulullah haram. Yang kemudian akad leasing disebut disyaratkan adanya bunga. Artinya kamu utang 2 juta, kemudian tabayun 5 juta. Nah, lalu yang sekian ni kesalahan leasing. Peng tanya DP, umpama tadi 50 juta, nya gadoh. Artinya ketika nanti nya masalahnya milik lagi. Yang selayaknya itu milik bersama, terjadi syirkah. Tapi ini mana? Coba kalau Pak orang yang belum motorisi, motornya siapa milik? Awak dipo. Tandanya, anak bermakna. DP-nya menolak 50 juta, anak bermakna. Maka dongkul Pak awak leasing atau dunia tersebutnya, yang pen DP itu apa tu Pak? Sementara itu menjadi milik kamu berapa? Minta. Hana tahu tak hana, tapi semua pama mutang muka. Ketika yang dua mutang, wajah itu bukan jam dan gadoh itu. Jadi membadut, cara transaksi leasing tersebut. Sungguh luar biasa terjadinya larangan-larangan pada leasingnya berlaku menjamur perusahaan leasing, menjamur. Dan yang praktek boleh saya sampaikan kepada Bapak Bupati. Solusinya bagaimana? Ada solusi yang mungkin barangkali bisa didai praktek dalam sekian hukum. Pertama, DP itu menjadi cicilan pembayaran melalui bayar taksir. Jadi jual beli sesuatu pembayarannya cicilan. Lalu DP harus menjadi cicilan pembayaran. Sehingga yang berhutang adalah si pembeli asal. Sehingga yang dibayar menurut jumlah hutang. Umpama you motor 2 juta, DP 50, yang hutang pen leasing betul. Tentu 50. Lalu awak dia bunga, pada waktunya. Leasing tidak. Umpama DP 50, hutang pen ini sampai 50. Awak dia hitung bunga, maka kita mau 2 juta, waktu itu 50. Dengan pen dia yang hitung bunga. Anu pen dia yang hitung. Lalu ketika DP yang kajet ke pembayaran harga barang, maka kitanya sistem membeli adalah sistem berutang. Lalu kata tu macam umpama yung standar macam waktu di budak tidak tu, tapi baiklah yung waktu baiklah yung tu karena menghindari daripada terjadi dua harga dalam satu akad. Maka apa yang memperintahkan dengan benar, itu barang, itu pembayaran cicilan. Sehingga itanya untuk awak kita cicil ada yang berbayar-bayar. Mama yung mato yang tak benar. Yung mato 2 juta. Yang 2 juta, 50 juta, tapi cicilan pertama itu yang memperintahkan. Sehingga yang tak balik kita lihat tu. Leasing hanya rugau. Cuma cara dia mentong. Jadi antara bau nak pedai dengan bau nak penanti nasiah. Bau tunai dengan bau hutang. Maka ketika dipisahkan akadnya, akad tunai dengan akad hutang, maka dibolehkan oleh para ulama berdasarkan pemahamannya daripada hadis naha Rasulullah an safqataini bi safqatain atau an bay'ataini bi bay'atain. Yang solusi kita pilih anaikin yang sewajarnya dan yang mudah. Tahu ya wak lesingan, cara wak lesing tapi menangi sama itu pencerahan, tapi pencerahan bawahnya sehingga berita itu pun lagi yo. Jadi hidung saudara melaku. Anu ini ibu dosa salam, kun anu piuh mentong mendiagernya karena dia tak riba. Jadi jangan lo yang bang solusi. Dia hanya kain tum betul. Lembaga tu cara ni. Jangan puja di sini lagi kan.
Dan oleh orang kali itu orang yang jangan hana. Tidak ilmiah. Jadi di masyarakat ketika ulun hana ini bayule, hai bayule tadi lah. Pada menyangka itu baik itu ada pun asuran pulang. Kemudian orang torgo karena tadi manfaat pada maka kita cok, gitu, atau sewa pasif karena sewa hana perangkat maka penagi jumlah sewa itu untuk rantai. Padahal suruh sewa Honda, itu betul be. Lepas itu coknya. Itu kerja anak kan bukan tadi. Papa kalau itu nggak dipakai Honda. Orang itu batek kahani beli. Maka cara itu tadi pulang, kita bisa sewa. Walaupun sewanya anak kerangkat, boleh jadi dengan rantai. Nah, jadi peradaian lukanya nangko anak naur yang luka anak betul bisa nas. Nah, jadi jangan kuasa aku bahkan bahan anak sebelum bunga. Maka yang harus dihindari adalah riba-riba yang demikian, baik riba fadal atau yang riba fadal umumnya terjadi luar langsung. Sebagai contoh misalnya yang kita lembut, nala kita mahlam. Ini kayak tumpuk juga benar. Yang tamahnya juga hanya kau cukup tamahnya. Tapi dia dalam perumahan dia tahu. Ya, walaupun ini untuk pun tamahnya. Karena yang dimaksud dengan riba fadal itu bukan sekedar pada barang-barang yang terdapat indah riba. Yang akan baik mantul saja. Yang baju itu. Jadi menyangkut dengan riba bab pegala dalam kitab istilah rahat jaminan utang marhun. Jadi marhun orangnya dimanfaat sehingga menyatakan marhun dalam kitab jaminan utang bagi tidak anak tanda bayi kan di pulau tu. Di kejadian apa nak dari zaman ulun tuan watawbik kampung sebagainya orang. Di marhunnya dimanfaat lam dia ulun yang utang. Sehingga mengalam terjabutnya selama-lama di pasti bina juga rekan juga punya mudik bagi ulun yang utang yang kibang hukum terutama bab dalam utang gala belang. Saya punya mana dalam bayu satu belangnya tu mudik nak menyota pula katanya payah bayu ke dia gala. Terima kasih. Ya, jadi oleh MPU pernah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan marhum. Dalam kesimpulan pembahasan itu tersebut berikut marhumnya Pak Jaro semurtahid kan Pak Jaro diarahin kemudian tidak boleh dimanfaatkan hanya jika manfaat atau harta marhum yang nak Pak Jaro yang hukum asal marhum tidak boleh dimanfaatkan karena takut itu rusak. Jadi ketika rusak, anaknya jaminan hutang. Kemudian dalam sisi yang lain, si rahim, si pemilik asal boleh memanfaatkan si marhum apabila diidik oleh si murtahin. Karena konsekuensi ini. Jadi ketika anak izin, tidak rusak, si rahim terlepas tangan untuk izin. Kemudian karena si marhumnya lam jaro murtahid oleh para ulama termasuk dalam mazhabnya dalam mazhab Hambali boleh mengambil uang dari si rahim untuk menjaga keutuhan si marhum. Yang boleh. Bukan dalam arti untuk cok yang lain, untuk cok manfaat rahan, tapi dalam rangka pemeliharaan daripada marhumnya. Cuma yang menjadi kerja di lapangan adalah biaya pemeliharaan ini sama antara ada puluh macam atau berumur. Padahal
menyobong kan tidak sebesar dengan cara kendaraan ini. Umpama idenya udah butuh barang borok Honda, berarti tetangen, kemudian tak butuh motor, kan beda. Punya motor payah mudik lebih sering, anak tak. Namanya macam itu dan sebagainya. Punya tangan, tak anak payah ada mudik, di sana mudik. Maka biaya pemerhati yang harus beda, cuma di dalam penggadaian, ya ada ya. Tak perlu anda mainkan tapi biaya kendaraan ini. Umpama abang motor dalam sebulan 200 lebih, tapi kejangan 200 lebih. Jadi kalau katanya boleh saya ganti dari dengan 200 lebih, anda tanya orangnya. Nyo yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang terjadi dalam masyarakat, asal bama lebih contoh dalam. Yang tak dalam menyokong Pak Jarod Timur Tahin, haitim. Nah, kemudian yang kedua menyokong di pupuk dan yang haitim. Yang haitim. Mak bayangkan menyokong betul-betul dalam Jarod di Sinadi. Tak pegalau ngomong pemat Indonesia. Ibu mana? Lebihnya. Jadi yang hukum asal ini hanya memanfaatkan marhum oleh orang yang terima galak. Orang terima galak hanya memanfaatkan marhum. Idonya juga pelihara marhum karena untuk beredo jaminan hutang. Itu adalah fatwa MPU, boleh di-download melalui fatwa MPU tentang lahan. Jadi oleh kita mau dalam riba kira, riba utang. Jadi menarik keuntungan untuk demokrat. Terima kasih atas jawaban. Berjudul dia Pak Bini yang kitab Buya, Pak Bini kitab Ismi. Ngadlun dan tulis bagi si muktahin jud dimanfaati barang marhum dengan izin pol. Hamna Pak Bini dan tulis. Kan itu mana pegang nampak lain. Punya izinnya kan tak boleh jadi dalam bab isyarah. Pinjam pakai, maka manfaatnya itu tak manfaat. Boleh kata itu dengan yang lain, umpamanya adanya transaksi kemudian sewa menyewa dan sebagainya yang kajinya hukum asal haji, izin manfaat. Menyokapkan dengan izin yang tak lebar. Ada dalam makalah kamu nanti ada bab makalah izin. Cuma kitanya ingin kita luruskan jud dimanfaat tanpa angkat yang lain. Karena izinnya kalau tak angkat yang lain, izinnya angkat yang lain. Izin yang masuk dalam angkat benda pun beda dengan izin menangi bab pejobu. Menyelidik bapa jubu memang ibut barang, ibut makanannya izin sih, tapi izin sih berbeda. Munyonya mesti nak angkat izinnya tu. Jadi munyonya dibalut dengan antarahan atau izinnya dan kerling dimurtahin untuk yang dilarang. Maka hukum asal pada arahan benda marunah tidak boleh dimanfaatkan oleh simur tahi. Seperti aku bak riba kartun al masrutu fihi jarunatnya. Jadi apun yang syaratnya itu gimana bu? Jud hana melafat itu dino dalam bapak tulisan tulis. Berarti yang utang itu berarti bayu tidak. Jadi dalam akad anak ucapkan ini dan jadi anak dia tapi yang bawa dasi lagi kan. Jadi dalam akad anak itu dalam utang kayak kerono itu dengan syarat kata you tidak anak-anak. Nah, jadi ijuk di Rasul Hawaii itu dengan utang itu bagi tidak. Sama dengan syarat awal. Syarat awal. Anak itu pedoman tanya melakukan transaksi mesti Pak Rasulnya. Rasulnya kan dijelaskan menyobai sekian tambahan. Kemudian waktu keangkat anak. Maka ada suatu kaidah menyebutkan bahwa syarat di luar angkat.
Cara di luar angka itu apakah masuk dalam akad atau tidak? Ini berbeda pandangan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan, sebagai contoh Ibnu Qayyim menyatakan bahwa cara di luar akad masuk dalam akad. Contoh, kita ada perkahwinan di luar akad, takun dalam nilainya, dalam akad takun mamlak. Nanti yang tertuang dalam akad atau yang di luar akad. Oleh Ibnu Qayyim rukun yang di luar akad, karena yang mengkemat dalam bayi ini adalah yang di luar akad, yang punya penjara. Kemudian ulama rukun cara yang di luar akad idamah dalam akad, maka yang menjadi pedoman adalah yang tersebut dalam akad. Maksudnya perjanjian dengan akad mamlak, maka yang terakhir yang mamlak karena anak berlaku yang di luar akad. Maka brosurnya seolah-olahnya adalah perkara yang terjadi di luar akad. Nah, bila cocok ada pendapat yang jelek di luar dalam idamah, maka jumlah bayi ini 18 mayam. Tuan mamlak tak kampanye. Tak malah menyangka karena apa yang di luar ni, memang yang di dalamnya pun tak. Sama tidak ni mereka lain tak ada mamlak, sama dengan mamlak. Benar tu brosurnya yang di luar cuma yang terjadi angkat. Menurut angkat ada tertulis buat bayi di luar yang di luar tu sekian, maka yang harus tak bayi itu dalam brosur. Jadi yang masalah ini cik memang hanya bicara akadnya hanya ditunjuk pada jawab. Saya tidak ada bukan brosurnya laksana karena ini mungkin ada brosur. Ini hana mangkat pun, hana mangkat jadi ini mangkat. Apa? Apa sih? Karena hana langkat apa hana? Berarti nada keribannya tu, takaknya menyelibatkan bahasa akad. Ya, menyelibatkan akad. Yang kita bicarakan dalam brosur. Walaupun tidak terjadi angkat, maka yang dilakukan pasti. Tapi kedua-dua benar dia. Pertama, buatnya terdasari pada brosur. Lalu ada dilakukan, anak dilakukan angkat. Ini kedua benar. Coba ada anak angkat. Dan masalah Malaysia pun boleh. Nyok keriba ada Aduh. Angkatnya punya Karena brosurnya cara. Pedoman kerja. Bila kedua sumber referensi ini kedua ada tul mutarik biman tidak bisa. Ini dua pendapat yang kuat hana. Dua pendapat. Ada yang mengkait apakah hukum syarat yang kuat hana. Ini kayaknya hanya kalau ada kayaknya, tapi yang brosurnya pedoman nanti. Tambah, kayaknya awalnya bekerja tepat. Takun pedoman, makanya punya. Jadi yang itu sebenarnya dulu walaupun tidak disebutkan karena masyurutnya boleh terjadi dalam akad, boleh terjadi di luar akad. Di luar akad termasuk itu brosur.